kita di Perjuangan masih tetap dipercaya rakyat secara elektoral untuk memenangkan pileg 3 kali berturut-turut. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Seno Bagaskoro ya teman-teman, dimana ketika Pilpres kemarin sosok ini naik daun mewakili Ganjar menjadi jubir Ganjar dalam berbagai forum diskusi maupun forum debat gitu ya teman-teman. Dan pada video kali ini dia akan menjelaskan bagaimana PDIP tidak takut gitu ya dengan strategi-strategi musuh, strategi Jokowi bahkan gitu ya teman-teman untuk mengalahkan PDIP di pilkada. Karena kita tahu misalnya di Jakarta saja PDIP ini ditinggal sendiri ya teman-teman, di mana ada Kim Plus gitu ya teman-teman, Koalisi Indonesia Maju Plus, di mana coba merekrut PKS, Nasdem dan PKB, sehingga PDIP ini kemungkinan tidak bisa memajukan calonnya dan akan melawan kotak kosong nanti calon dari Koalisi Indonesia Maju Plus ini teman-teman. Nah, di sini akan seru sekali di mana Seno tidak takut ya teman-teman. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Faktor saja gitu. Faktor kepemimpinan nasional salah satu saja. Faktor kepemimpinan hanya salah satu faktor saja. Artinya gini, dengan logika yang sama bahwa kemarin dengan Pilpres dan pemilu yang terjadi yang banyak sekali kritik dari masyarakat luas dan publik, kita di Perjuangan masih tetap dipercaya rakyat secara elektoral untuk memenangkan pileg 3 kali berturut-turut. Artinya nanti kalau mau pilkada sekalipun kami tidak takut dengan konsekuensi. Meskipun suara turun, ada mesin, struktur, infrastruktur apa segala macam, efek-efek dari. Kami percaya, ya kalau ini di kata-kata teman-teman pesulap yang handal-handal itu, Mbak, the same magic trick belum tentu bisa dilakukan berhasil 2 kali. Jadi kalau bicara tentang efek-efek itu tadi, kita lihatlah selama sekian bulan ini nanti bagaimana pendapat masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi. Kebocoran data lah, isu tapera lah, isu yang lain-lain. Bagaimana itu akan mempengaruhi persepsi publik tentang efek-efek itu tadi. Ini akan diuji dengan Anda yakin akan ini berubah pada saat November di pemilihan pilkada? Akan menjadi ujiannya, tetapi PDI Perjuangan lahir dari masa berjuang di era represi yang jauh lebih parah daripada hari ini. Artinya kami siap dengan segala skenario. Siap dengan segala konsekuensinya. Baik, saya. Gila ya, mantap sekali statement daripada Seno ini ya, tajam sekali. Dimana dikatakan PDIP siap dengan segala skenario. Jadi apapun skenarionya, PDIP siap. Ini sangat bagus ya, sosok Seno ini masih sangat muda ya teman-teman. Kita lanjut videonya. Jika PKS sudah tunduk pada penguasa dan oligarki KIM+, maka masuklah skenario licik Jokowi, Prabowo, dan kawan-kawannya untuk bermain curang demi menguasai Jakarta. Skenario pertama adalah KIM+ menghadirkan calon boneka melawan calon gubernur yang sebenarnya, Ridwan Kamil. Potensi munculnya calon independen versi penguasa sangat memungkinkan meskipun waktunya sangat terdesak. Skenario ini persis sama dengan pemilihan wali kota Solo tahun 2020, di mana seorang calon independen bernama Bagio Wahyono jadi calon boneka melawan Gibran. Alhasil, Gibran menang telak 86,5% dan calon boneka ini hanya memperoleh suara 13,5% suara. Skenario kedua adalah menghadirkan kota kosong melawan jagoan KIM+ nantinya. Skenario ini sangat memalukan sebenarnya karena ini adalah cara-cara yang pengecut dan orang yang miskin gagasan. Dengan bersatunya PKS ke KIM+, juga dengan Nasdem dan PKB, maka PDIP jelas tidak bisa mengajukan calon lewat jalur apapun. PDIP bahkan hanya bisa sebagai penonton saja, dan Ahok sekaligus tidak bisa menjadi calon gubernur lagi. Tapi, skenario kota kosong juga pernah gagal dan kalah dalam sejarah pilkada di Indonesia, tepatnya di kota Makassar. Saat itu, KPU Kota Makassar mencoret petahana Dani Pomanto sebagai calon wali kota Makassar dan melanggengkan Munafri Arifuddin bersama Andi Rahmatika sebagai calon tunggal. Hasilnya, pasangan Munafri Rahma digebuk rakyat Makassar dengan memenangkan kota kosong 53% suara. Kedua skenario ini sebenarnya bentuk ketakutan penguasa terhadap tingginya elektabilitas Anies dan Ahok, padahal secara power mereka berdua ini sangat lemah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia makin ambruk karena hanya didesain sesuai dengan selera penguasa dengan proses yang seolah-olah terlihat sedang baik-baik saja. Tetapi kepercayaan rakyat yang tinggi kepada Anies dan Ahok dan tingkat melek politik warga Jakarta yang tinggi membuat KIM+ harus waspada. Ini bisa jadi bumerang, senjata yang paling mematikan sekaligus memalukan dalam sejarah pemilu nantinya. Bagaimana bisa penguasa kalah telak melawan kota kosong?
Ini artinya rakyat tidak menginginkan Ridwan Kamil, partai KIM+, Jokowi, Prabowo, Gibran, dan Kaisang tentunya. Dan kita tahulah arah muaranya kemana. Jelas melanjutkan dinasti politik dan kekuasaan pada 2029 nantinya. Dalam memimpin partai ini belum lagi eksternal ya. Ini baru internal ini. Betul. Itu problem-problem yang dihadapi nggak mudah. Tapi sekarang dia mendapat sekjen yang tangguh, dan ini selama periode dia baru ini dia sekjen 2 periode. Hasto. Dulu Pramono Anung 1 periode. Cahyo Kumolo 1 periode. Ini Hasto karena dianggap berkelas, mumpuni, pintar, jago, Mega naruh kepercayaan untuk kedua kalinya jadi sekjen. Gitu loh. Sekjen itu kan sekretaris jenderal, dialah motor daripada organisasi. Mesin partai itu diatur oleh sekjen. Maka seperti sekarang saya lihat ini Adian masuk di kesekjenan, itu betul-betul engine daripada partai ini. Dan kuliah juga persiapan menghadapi kalau ada peralihan nanti, masuk darah-darah segar Ganjar Pranowo. Dia belum pernah DPD ini, belum pernah DPP ini. Ganjar Pranowo, Ahok, Andi Wijayanto. Ini orang-orang pemikir-pemikir, jagoan-jagoan organisasi yang sekarang pengurus DPP masuk bergelimang dalam DPP. Banyak yang sekarang yang ini, yang baru-baru, yang darah segar. Itu semacam kuliah. Disinilah kejelian Mega membuat satu antisipasi orang-orang yang dipersiapkan kalaupun ada apa-apa atau ada badai terhadap partai ini, udah gitu. Nah, untungnya partai ini, saya nggak mau menilai partai-partai lain, hampir tidak ada di partai ini sekarang klik-klikan, ada geng gitu loh. Aku nggak usah mau menyebut, ada beberapa partai yang saya tahu ada gengnya, geng klik-klikan. Ada dualisme gitu. Jadi ini kita sudah hampir hilang itu dari PD Perjuangan. Itu bekas Murba, PNI, Parkido, udah hilang itu. Apalagi dikotomi atau confuse masalah suku, agama, itu udah hilang itu. Nggak ada lagi sama sekali itu. Itu loh. Kalau hari ini kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok Mas. Masih berpeluang Mas. Kira-kira. Makanya sekarang asesmennya sedang dilakukan. Kalau Anda tanya kepada saya Ahok. Nggak resisten Mas. Kenapa? Nggak resisten. Kan publik mulai tahu toh. Kasusnya dia kan dulu diceritakan. Bahkan yang ngedit siapa ya kan. Dan dia sudah menyampaikan. Kisah tragis Pak Jokowi mulai tercium, Bung. Mulai tercium tanda-tandanya. Ini untuk acara di IKN, Ibu Kota Negeri Nusantara. Di IKN itu presiden-presiden diundang, Bung, tapi kelihatannya tidak akan ada yang datang. Bung, ini sedih, Bung. Sedih, mirip lah. Ini lagunya Kus Plus. Satu malam ku sendiri, tiada temanku nanti. Di sekitarku lihat dia, tiada seindah dulu. Kata kuncinya itu, Bung. Tiada seindah dulu. Ya, itu teman-teman, bagaimana Seno Bagaskoro gitu ya mengatakan PDIP ini sudah siap dengan segala skenario. Orang-orang macam Adian Apitupulu, Ganjar Pranowo, Ahok gitu ya, Deddy Sitorus itu dipasang pada plot-plot yang penting gitu ya teman-teman dalam menjalani PDIP ke depan nanti gitu ya. Ke depan nanti PDIP ini akan diplot orang-orang seperti Ahok, Ganjar gitu ya, Deddy Sitorus, bahkan mungkin Seno Bagaskoro ini pun sudah sering sekali mewakili PDIP gitu ya teman-teman dalam berbagai forum diskusi. Artinya dirasa memang mampu gitu teman-teman. Jadi luar biasa nih, pilkada ini akan menjadi pertarungan kembali nih antara Jokowi ya ataupun kubu Jokowi
dengan PDIP, dan apakah skornya akan satu sama ya kan teman-teman, karena di Pilpres Ganjar kalah ya teman-teman, tapi di di DPR itu ya PDIP tetap menang sih gitu ya teman-teman. Tentu akan menarik nih nanti nih pertarungan pilkada ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.